Presiden berpesan ke ribuan akademisi untuk ikut serta jaga persatuan. Sekolah rakyat di Surabaya jaring 270 siswa baru. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Antonus Sulistyo, dan kita masuk ke berita pertama. Saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta Convention Center, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Presiden menegaskan rasa cinta tanah air harus menjadi titik temu di tengah perbedaan suku, agama, maupun latar belakang demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju. Presiden menyampaikan pesan persatuan dalam sambutannya di pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia bertema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Center Jumat 26 Juni. Di hadapan sebanyak 2.600 peserta yang termasuk 219 rektor, 44 direktur perguruan tinggi, 6 ketua perguruan tinggi hingga 1.596 dosen ilmuwan, serta para peneliti termasuk dari BRIN sejumlah 300 peneliti, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perbedaan tak seharusnya menjadi penyebab perpecahan. Meski ada perbedaan suku, agama, hingga latar belakang dan ideologi, rasa cinta terhadap tanah air seharusnya dapat menjadi faktor pemersatu. Pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menurut Presiden, persatuan dan kerjasama antar elemen bangsa dapat mengantar suatu negara ke masa depan yang cerah. Sebaliknya, jika terpecah belah, sejarah menunjukkan negara tersebut pun dapat terpuruk. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sumber daya manusia unggul yang inovatif dalam pembangunan bangsa. Presiden tegaskan posisi strategis akademisi dengan pemikiran inovatif. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia bertema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Center Jumat 26 Juni. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu kunci dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, berbagai teknologi yang canggih hanya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan suatu negara jika tak dibarengi dengan para pemikir yang inovatif. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandatnya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo turut melibatkan para akademisi dalam posisi-posisi strategis. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar, dan karena itu kalau saudara simak hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci saya ikut sertakan.
profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Juni dengan pembahasan yang diarahkan untuk membahas kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sarasihan kebangsaan dengan tema strategi kemandirian ekonomi. Dinsos Semarang kejar kuota siswa SD sekolah rakyat lewat jemput bola. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih dan masih bersama Tia Petang Mitra TTV. Dinas Sosial Kota Semarang menggencarkan sosialisasi dan pemetaan data untuk memenuhi kekurangan kuota siswa SD di sekolah rakyat yang baru terisi 37 dari target 90 siswa. Dinsos menggandeng pekerja sosial masyarakat untuk menjangkau keluarga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Agus Junaidi. Kuota siswa sekolah rakyat di Kota Semarang untuk jenjang SD belum terpenuhi. Dari target 90 calon siswa, saat ini baru terkumpul 37 siswa. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah mencapai kuota penuh 90 calon siswa. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Agus Junaidi, menjelaskan pihaknya tengah melakukan pemetaan data anak usia sekolah dari keluarga miskin di seluruh Kota Semarang. Dinsos menggandeng pihak kecamatan, kelurahan, dan pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk turun langsung menjangkau calon siswa sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Agus optimistis kuota dapat terpenuhi. Kota Semarang memiliki sekitar 30.000 jiwa usia sekolah yang masuk kategori desil 1 dan 2 atau kelompok termiskin yang menjadi sasaran utama program ini. Agus menyebut salah satu strategi menarik minat keluarga miskin adalah dengan mensosialisasikan seluruh fasilitas gratis yang ditanggung negara, mulai dari asrama, makan, hingga perangkat komputer untuk setiap siswa. Jadi untuk mengatasi kendala kekurangan siswa SD, salah satunya adalah sesuai arahan Pak Sekda, kami memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, terutama yang desil 1, 2 itu, bahwa ini fasilitas yang ada juga kami sampaikan, mulai dari fasilitas asrama gratis, pendidikan gratis, biaya hidup ditanggung, jadi makan sehari 3 kali, konsumsi 2 kali, peralatan sekolah, bahkan mendapatkan komputer di masing-masing anak. Nah ini juga akan kami sampaikan supaya mereka menjadi lebih tertarik, karena ini semua dibiayai oleh negara, gratis. Untuk tenaga pendidik, Dinsos telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna menyiapkan guru transisi yang memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Pembangunan gedung sekolah rakyat Kota Semarang telah mencapai 90%. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sementara itu, pemirsa, sekolah rakyat di Kota Surabaya telah menjaring sebanyak 270 siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Sementara sekolah rakyat di Kota Surabaya yang berlangsung sejak tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Sementara gedung permanen di kawasan Gedung Cowek dengan kuota 1.000 siswa diharapkan rampung pada bulan Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menghadiri gelar geria bersama para orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 21 Surabaya, Jawa Timur, Jumat 26 Juni. Sesuai kuota, Sekolah Rakyat di Surabaya ini pada tahun ajaran baru 2026-2027 menerima sebanyak 270 siswa, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Para siswa dari orang tua yang tergolong kurang mampu tersebut tidak mendaftar, melainkan melalui penjaringan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Gus Ipul mengungkapkan kuota siswa yang tertampung di sebanyak 166 sekolah rakyat se-Indonesia masih jauh dari jumlah masyarakat miskin sebagaimana tercatat di DTSEN. Masih jauh dari cukupnya, tapi paling nggak langkah-langkah sudah kita mulai. Dan nanti kalau udah jalan, kita bisa melihat perkembangannya, kita akan lakukan kolaborasi dengan lebih banyak pihak, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi, ya, siswa atau anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah yang disebut dengan ATS, anak tidak sekolah. Sekolah Rakyat Rintisan di Surabaya telah dimulai sejak tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Sementara gedung permanen Sekolah Rakyat di Surabaya telah dibangun di kawasan Gedung Cowek yang diperkirakan rampung pada bulan Juli mendatang dengan kuota sebanyak 1.000 siswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. KSP gelar pertemuan dengan Menteri Koperasi bahas perkembangan KDKMP. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TV. Kantor Staf Presiden menggelar pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk membahas perkembangan dan pencapaian salah satu program prioritas Presiden yakni KDKMP. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi faktor penting dalam pembangunan KDKMP ke depannya. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menggelar pertemuan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung Bina Geraha Jakarta Jumat 26 Juni guna berkoordinasi terkait perkembangan dan capaian salah satu program prioritas Presiden yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dudung ingin memastikan program prioritas Presiden dapat berjalan sesuai target dan berdampak kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut pun telah dipastikan agar hal tersebut terwujud melalui program KDKMP. Sementara itu, Menteri Koperasi memaparkan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kita komunikasikan, kita koordinasikan baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi.
tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan itu di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Disampaikan salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya peraturan presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan juga rekomendasi yang lain kami akan melakukan pengecekan langsung, terutama untuk yang 1061 yang sudah dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan itu nanti Pak Dudung juga tadi udah janji kita akan turun sama-sama untuk melihat kesiapan di lapangannya. Disebutkan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dari penyempurnaan dan perbaikan dari pembentukan KDKMP. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa TA TV, mantap, masa kini dan tetap berbudaya.